Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika Rahmawati, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individu ataupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Di mana dalam sebuah kepemimpinan, manajer harus perlu mengetahui beberapa strategi untuk dapat mempengaruhi orang lain. Nah, strategi tersebut diantaranya yaitu yang pertama menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. Yang kedua, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. Selanjutnya, manajer dapat mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian melakukan negosiasi. Selanjutnya, manajer mengarahkan pendekatan langsung, ataupun kalau terpaksa itu dapat digunakan dengan menggunakan paksaan. Selanjutnya, manajer memperoleh dukungan dari atasan atau orang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Dan yang terakhir, manajer perlu memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Itulah strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepemimpinan. Menurut Gibson, teori kepemimpinan di sini ada 3. Yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat ini disebut juga dengan teori The Great Man, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah itu ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Jika tidak mempunyai sifat tersebut, maka dia akan mempelajarinya. Nah, menurut Kate Davis, itu ada 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan hubungan sosial yang luas, yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan yang keempat ada sifat hubungan manusiawi. Teori yang kedua ada teori kelompok. Teori ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapai, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan bawahan atau pengikutnya. Nah, pertukaran yang positif di sini yaitu harus adanya diskusi antara pemimpin dan bawahan dalam pencapaian tujuan. Dan yang terakhir ada teori situasional dan model kontingensi. Menurut Fred Felder, teori ini dikenal dengan A Theory of Leadership Effectiveness yang menjelaskan bahwa hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Dan gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Sedangkan model kepemimpinan kontingensi berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan ini diterangkan oleh Fredler dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan pemimpin dan anggota. Yang kedua, derajat dari status tugas. Dan yang terakhir, yaitu posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat wewenang formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan. Di sini ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu tipe autokrasi, yang kedua tipe demokrasi, dan yang ketiga ada tipe laissez-faire. Tipe autokrasi sendiri juga dibedakan menjadi 3, yaitu autokrasi keras, autokrasi baik, dan autokrasi inkompeten. Autokrasi keras yaitu mempunyai sifat memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, dan dia tidak mau menerima pendapat atau saran dari orang lain. Sedangkan autokrasi baik yaitu
ada beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahannya. Nah, yang ketiga, autokrasi inkompeten yaitu mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat, dan memaksa bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahannya. Sedangkan tipe demokrasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tipe demokrasi tulen, merupakan sifat mau mendengar masukan dari bawahan. Dan yang kedua, tipe demokrasi palsu, merupakan sifat berusaha untuk menjadi demokratis. Namun, kedemokratisannya tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran yang dihadapi. Nah, yang terakhir yaitu tipe laissez-faire, merupakan sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, dan tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Dan berikut ini ada beberapa contoh seorang pimpinan yang sukses berdasarkan kepemimpinan yang dimilikinya. Dan itulah materi bab 6 dari saya. Sekian dan terima kasih.